Kenapa Abang pengen jadi salah satu anggota di Dewan Musyawarah Praja? Secara pribadi, makna lebaran itu menurut saya ialah Selamat datang di Menu Menza. Menu Menza spesial lebaran kali ini bersama host yang tidak henti-hentinya membawakan menza ini, menu menza ini spesial lebaran. Tapi sebelum itu saya pribadi dan mewakili tim, saya memohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf dan lahir batin. Menu menza spesial kali ini pasti dengan orang yang spesial juga. Spesial lebaran, spesial ketupat, dan spesial lainnya. Yaitu dengan Ketua Demuspra, yaitu Bang Faras Azul Mardana. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat walafiat kondisi Abang saat ini. Mungkin Abang perkenalan dulu, mungkin biar orang-orang tahu siapa sih Abang ini sebenarnya. Oke, baik. Halo, nama saya Muhammad Faras Azul Mardana. Biasa saya dipanggil Faras. Saya di sini di Institut Dalam Negeri dikenal sebagai Ketua Dewan Musyawarah Praja. Di sini saya memimpin organisasi tersebut. Baik, sebelumnya saya berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Medan. Di sini saya menempuh pendidikan di program studi keuangan daerah, Fakultas Manajemen Pemerintahan. Di IPDN, saya sebagai praja tingkat akhir atau biasa dikenal dengan praja utama. Nah, Bang, Abang ini Demuspra itu apa Bang? Jadi Demuspra itu seperti menurut Peraturan Rektor nomor 11 tahun 2016 dijelaskan bahwa Demuspra ini ialah sebagai badan legislatif dari Manggala Korps Praja, seperti itu. Jadi kalau misal di dunia luar, di dunia mahasiswa, itu biasa dikenal dengan DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, gitu deh. Nah, kalau kemarin Kakak Dava itu kan menyampaikan MKP ini sebagai representatif kayak provinsi, yaitu provinsinya lebih tepat di DKI Jakarta. Kalau Abang sendiri itu representatifnya sebagai apa? Sama seperti yang dijelaskan oleh Dava, tapi bedanya dengan Manggalapati, Dewan Musyawarah Praja ini representatif dari Ketua DPR dari provinsi tersebut. Tugasnya apa Bang? Kalau Demuspra sendiri itu Bang? Jadi kalau sesuai dengan tugas atau fungsi yang biasa dikenal di badan legislatif, fungsi dari Demuspra ini ialah fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi perwakilan, fungsi penganggaran, seperti itu. Berarti kalau kan di luar itu ada kayak penganggaran itu bersama presiden, bersama gubernur. Apakah Bang Faras juga melakukan kayak gitu? Benar sekali. Jadi tugas dari Demuspra ini bersama dengan Manggalapati melaksanakan rapat koordinasi. Jadi setelah Manggalapati menyusun rencana atau rancangan anggaran kerja mereka, jadi setelah mereka menyusunnya, kita melaksanakan rapat bersama. Jadi keputusan hasil finalnya itu setelah dirapatkan oleh Dewan Musyawarah Praja bersama Manggalapati, seperti itu. Kalau di luar kan jajarannya seperti ada presiden sebagai lembaga eksekutif, ada yudikatif dan legislatif. Apakah kalau di IPDN itu sama kayak gitu dan tugasnya sama apa enggak Bang? Kalau di Institut Dalam Negeri itu sama seperti yang ada di pemerintahan Indonesia. Jadi kalau misalnya Manggalapati atau Manggala Korps Praja itu sebagai lembaga eksekutifnya, di sini Dewan Musyawarah Praja sebagai lembaga legislatifnya. Kalau untuk lembaga yudikatif itu dinamakan dengan Dewan Kehormatan Praja, seperti itu deh. Lanjutnya ya Bang, saya mau tanya, kan dari kalau di luar juga ini Bang, saya kan ini karena IPDN kan pasti representatifnya nanti di dunia kerja, dunia luar, benar, yang pasti itu dunia nyata yang akan kita hadapi ke depannya. Kalau di luar kan anggota DPR itu berlomba-lomba berkampanye di luar untuk mengambil suara orang-orang untuk memilih dia. Apakah sama Bang kalau di sini cara pemilihan anggota Demuspranya? Ya benar sekali. Jadi di Dewan Musyawarah Praja ini untuk memilih kader-kader anggota Dewan Musyawarah Praja itu dipilih melalui satuan dharma masing-masing. Jadi ini berawal dari tingkat, biasanya kita pengkaderan itu tingkat madya, cuman terkecuali Dewan Musyawarah Praja. Jadi Dewan Musyawarah Praja ini telah dipilih dari sejak muda praja tingkat pertama. Jadi di setiap satuan atau setiap wisma itu melaksanakan pemilihan. Jadi yang ingin mengajukan diri menjadi anggota Dewan Musyawarah Praja diperbolehkan untuk kampanye di ruang lingkup satuannya, seperti itu. Itu di ruang lingkup. Kalau di sini ruang lingkup
wismanya atau di ruang lingkup wiranya atau bagaimana Bang? Kalau untuk Dewan Musyawarah Praja itu di ruang lingkup wismanya, karena mereka tuh anggotanya di setiap satuan dharma masing-masing, seperti itu deh. Ada syarat khusus tersendiri Bang apa untuk menjadi anggota Demuspra itu? Tentunya pasti ada syarat khususnya. Jadi sebagai seorang praja untuk menjadi Dewan Musyawarah Praja itu sebenarnya tidak terlalu rumit seperti yang dipikirkan kalangan praja. Kenapa? Karena syarat-syarat umumnya itu hanya seperti mematuhi Pertadupra seperti itu, memenuhi bagaimana layaknya seorang praja yang idealis, praja yang memenuhi syarat seperti itu. Yang dapat menjadi contoh pastinya Bang. Ya, seperti itu. Kalau dari struktur dari Demuspranya sendiri gimana Bang? Kalau di DPR itu kan ada ketua, ada anggota, lalu ada ketua komisi dan lain-lain. Kalau di Demuspra sendiri gimana? Benar sekali. Jadi di Demuspra ini juga ada strukturnya atau SOTK-nya. Jadi untuk ketua itu dipilih dari anggota. Jadi anggota Dewan Musyawarah Praja ini mengadakan namanya musyawarah besar. Musyawarah besar ini disitulah ditentukan siapa ketua dan siapa ketua fraksi yang dibawahi oleh ketua. Jadi ketua fraksi ini sebagai wakil dari ketua. Jadi ketua fraksi ini memimpin dari setiap fraksi satuan atau satuan dari tingkatan praja. Di bawah ketua fraksi juga ada ketua komisi seperti itu deh. Kalau tugasnya Bang, ketua fraksi itu apa? Ketua komisi tugasnya apa Bang? Lalu kalau di sini tugas apa lebih jatuhnya kemana? Lebih gerak-geriknya itu kemana Bang? Baik, jadi bedanya Dewan Musyawarah Praja dengan lembaga legislatif yang lain. Jadi kalau misalnya ketua fraksi tersebut itu berkoordinasi dengan senapati setiap satuan. Senapati itu seperti bupati dari satuan tersebut. Jadi ketua fraksi ini posisinya sejajar, berkoordinasi dengan senapati dari setiap satuan. Satu garis komando gitu. Bukan garis komando namanya, garis koordinasi. Ya, seperti itu. Itu dipilihnya sama menggunakan hak suara praja atau gimana Bang kalau ketua komisi sama ketua fraksi itu? Kalau ketua fraksi sesuai dengan peraturan rektor nomor 11 tahun 2016 itu dipilih melalui anggota dari satuan fraksi tersebut. Begitu deh. Jadi jika di satuan tersebut ada anggota-anggota Demuspranya, disitulah dipilih ketua fraksi yang untuk memimpin dari satuan tersebut. Nah Bang, kalau kan di luar itu kan pasti DPR itu nggak jauh-jauh dengan undang-undang, dengan perda-perda dan semua apa yang akan diajukan dengan presiden. Kalau di Demuspra sendiri dengan Manggalapati kan pastinya tidak jauh dengan peraturan-peraturan itu. Apakah tugasnya juga membuat undang-undang itu apa gimana? Itu ya benar sekali deh. Jadi implementasinya Bang? Implementasinya itu untuk di lapangan di kalangan praja, di siklus kehidupan praja. Jadi jika Manggalapati ingin membuat kebijakan, buat peraturan, buat undang-undang, peraturan surat edaran Manggalapati itu setelah Manggalapati merancang dengan jajarannya, dengan garis-garis komandonya, mereka akan mengajukannya kepada kita, Dewan Musyawarah Praja. Disitulah kita mengadakan rapat bahwa kebijakan ini tepat nggak, tepat sasaran nggak, atau apa sih kebijakan yang dibuat tentang apa gitu, agar tidak mubazir gitu, agar sesuai target kebijakan tersebut. Jadi kita rapatkan bersama Dewan Musyawarah Praja dan anggota-anggotanya seperti itu. Jadi penetapan peraturan tersebut, sahnya peraturan tersebut itu disahkan oleh Dewan Musyawarah Praja sebelum diedarkan ke kalangan praja. Berarti untuk masalah pembuatan peraturan namanya di sini apa Bang? Kalau di sini, kalau duluan kan perda atau undang-undang, kalau di sini apa Bang? Sama seperti di luar, perda Provinsi Manggala Kops Praja seperti itu. Jadi ada juga peraturan Manggalapati seperti itu. Berarti peraturan provinsi apa Bang namanya Bang? Manggala Kops Praja. Oh, Manggala Kops Praja. Berarti harus sesuai dengan apa yang disyaratkan sama kayak yang di luar gitu Bang? Ya benar sekali. Yang paling berkesan kalau undang-undang yang paling menurut Bang Farah sendiri nih, yang paling sulit, yang paling dakdikduk bikinnya itu apa Bang? Ya kalau menurut saya secara pribadi itu peraturan yang pertama dikeluarkan oleh Manggalapati. Kenapa? Karena peraturan yang pertama dikeluarkan itu yang menentukan bagaimana kedepannya mereka.
kedepannya organisasi Manggala Korps Praja ini. Jadi peraturan pertama itu biasanya rancangan anggaran, rancangan kegiatan seperti itu. Jadi apa dalam 1 tahun periode itu apa saja yang akan dilaksanakan mereka gitu. Itu yang paling sulit untuk ditetapkan sebenarnya. Karena itu gimana ya, terlalu kompleks gitu, terlalu banyak untuk dipertimbangkan. Jadi untuk menetapkan peraturan pertama itu tidak dibutuhkan, tidak menggunakan waktu yang singkat seperti itu. Jadi harus dengan pemikiran-pemikiran yang lebih bijak, lebih spesifik, karena itu akan menyangkut 1 tahun ke depan bagaimana siklus kehidupan praja itu berlangsung seperti itu. Tadi abang sedikit menyinggung tentang rancangan anggaran ya bang. Kalau rancangan anggaran itu kan agak sedikit sensitif ya bang. Iya benar. Mengenai dengan uang kan kayak gitu kan bang. Itu gimana sih caranya abang untuk menyikapi itu biar gak ada kesalahpahaman dari antara Manggalapati dengan Demuspra dan praja-praja itu gimana bang? Nah, jadi itulah gunanya fungsi Demuspra sebagai unsur perwakilan. Jadi di sini yang menentukan dari rancangan tersebut bukan hanya satu orang, bukan secara pribadi. Jadi ini secara umum. Jadi terjadilah sikap transparansi antara organisasi Manggala Korps Praja dengan masyarakat Praja. Secara garis besar sama ya bang, tugasnya Demuspra itu sama kayak di luar DPR di luar. Ya, benar sekali. Kalau bang, alasan abang kenapa kok mau gabung di Demuspra kenapa bang? Jadi dari abang pribadi ya? Alasan pribadi abang ya. Jadi kenapa abang pengen jadi salah satu anggota Dewan Musyawarah Praja? Yang pertama, karena abang lihat seorang senior panutan yang menggunakan tali kur yang sama, tali kur hitam. Jadi abang lihat dari figurnya bahwa secara tidak langsung, secara spontan, sebelum dia berbicara, sebelum dia berdiskusi dengan saya sendiri, saya melihat bahwa sosok ketua Dewan Musyawarah Praja itu sosok yang cerdas, sosok yang bisa menjadi panutan seperti itu. Karena makna dari tali kur hitam ini ya bisa sebagai mengayomi seperti itu, sebagai unsur keterwakilan, unsur yang membawa kesejahteraan seperti itu. Jadi kita first impression untuk melihat seseorang yang menggunakan tali kur hitam itu seperti wow, orang ini ternyata seperti orang cerdas seperti itu. Jadi tidak main-main seperti itu. Nah bang, kita kan barusan mengulik sedikit tentang Demuspra nih bang ya. Kan mumpung ini momentum lebaran, saya mau bertanya bang, gimana sih suasana lebaran sekarang bang? Apa sih maknanya bagi abang sendiri lebaran itu? Secara pribadi makna lebaran itu menurut saya ialah suatu hari kemenangan. Kita menyambut hari kemenangan setelah kita melewati 30 hari berpuasa, di mana 30 hari berpuasa itu kita berjuang untuk menghapus segala dosa-dosa kita selama kita hidup. Disitulah kita melaksanakan hari kemenangan tersebut. Jadi selain hari kemenangan tersebut, di lebaran itu menurut saya kita di mana dapat menyucikan diri kita. Jadi makna dari lebaran itu selain kemenangan, kita seperti memulai hidup baru gitu, seperti anak bayi yang baru lahir. Disitulah mengapa kita di hari lebaran dituntut untuk saling memaafkan, saling minal aidin wal faizin seperti itu. Jadi bukan hanya wujud kita, bukan hanya pribadi kita saja yang minta maaf. Jadi batin kita juga lebih tenang ke depannya seperti itu. Pastinya kan berbeda ya bang antara saat bang Faras dulu sebelum jadi praja sama saat praja. Bedanya apa bang? Lebaran saat menjadi praja dan sebelumnya bang? Jadi lebaran sebelum sama sesudah menjadi praja itu pasti sangat berbeda deh. Dimana kita sebelum jadi praja itu kita hanya sebagai masyarakat biasa, sebagai anak-anak seumuran kita yang melaksanakan lebaran bersama keluarga. Tetapi setelah saya menjadi praja ini ada dua situasi yang saya rasakan, di mana sebelum pandemi terjadi, pada saat saya tingkat 1 dan saya tingkat 2, itu lebaran sangat wow gitu. Kenapa? Dimana kita dapat berbaur dengan keluarga kita, bersilaturahmi di rumah atau di lingkungan keluarga kita. Kita membawa suatu kebanggaan bagi orang tua kita secara pribadi seperti itu. Jadi dimana kita di hari lebaran menggunakan seragam seperti itu. Jadi lampaknya lebih cool gitu. Jadi secara tidak langsung harkat martabat keluarga kita angkat. Kita buat bangga kedua orang tua kita seperti itu. Tapi tidak tutup kemungkinan di saat
pandemi seperti ini, walaupun kita tidak dapat pulang ke daerah karena ada peraturan pemerintah untuk dilarang mudik, ada kebijakan surat edaran nomor 13 tahun 2021 dari Satuan Gagas Covid. Di situ kita tetap bisa melaksanakan lebaran melalui via daring. Mungkin di mana kita dapat menyikapinya tersebut karena setiap kebijakan yang dibuat pemerintah itu ialah kebijakan terbaik yang dapat dilaksanakan saat kondisi saat itu. Ada sisi positifnya. Ada sisi positif sama sisi negatifnya. Selain kita dapat menjaga kesehatan keluarga kita, kesehatan kita sendiri. Jadi kita tetap dapat mempererat tali silaturahmi melalui via daring. Seperti itu. Perasaan Abang saat lebaran di kampus ini kan sudah 2 kali, Bang. Iya. Kan Abang dulu tingkat 1, tingkat 2 pasti sudah merasakan kan lebaran saat Praja di luar. Nah, kalau di sini gimana perasaan Abang saat lebaran 2 kali di kampus? Lebaran dua kali di kampus ya. Pasti adik merasa sedih juga toh. Ya. Jadi secara pribadi saya sebenarnya sedih karena tidak bisa bertatap langsung dengan keluarga kita. Karena kita kan nggak tahu umur itu kapan berakhirnya. Cuman di sisi lain pasti kebijakan pemerintah seperti saya katakan tadi itu kebijakan terbaik untuk saat itu. Jadi di sisi lain juga kita dapat berbaur dengan keluarga baru kita yang kita temukan di Institut Menanam Negeri. Jadi kita tidak hanya memiliki keluarga kandung kita yang ada di rumah. Ya. Nah, jadi menemukan suasana baru seperti itu. Jadi bagaimana kita cara menyikapinya gitu. Bagaimana kita selalu berpikir positif, melihat dari suatu kebijakan itu dari sudut pandang yang positif. Jadi kita dapat mengenal dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kita tahu tradisi-tradisi lebaran yang dilaksanakan dari rekan-rekan kita. Selain itu, walaupun kita tidak bisa pulang ke daerah kan, tetap saja makanan-makanan khas itu pasti ada di IPDN. Jadi disitulah kita dapat bertukar cita rasa gitu, seperti itu. Kalau saya pribadi nih ya Bang, dari menyikapi dari tidak bisa mudik ini bisa merasakan masakan-masakan yang dari ujung timur, ujung barat itu rasanya beda gitu. Beda, sensasinya beda pasti. Kalau di rumah kan paling masaknya cuma opor ayam, bakso dan benar. Itu kalau di sini kan ada dari rendang dari mana itu ya? Dari Sumbar, dari Sumatera, dari makanan Sumatera, lalu makanan Kalimantan itu banyak sekali. Jadi Bang, ini kan lebaran kali kedua di kampus ya Bang? Iya benar. Lebaran di kampus Abang ini ngapain aja? Untuk lebaran kemarin nih ngapain aja Bang? Jadi situasi dan suasananya gitu ya? Ya. Jadi selama lebaran di kampus, ya walaupun nggak bisa pulang sama keluarga, nggak seperti di daerah. Ya. Di sini kita tetap melaksanakan sholat Idul Fitri, tapi dengan protokol kesehatan tetap ditetapkan. Dan sholatnya ini tidak dilaksanakan di tempat kerumunan, jadi hanya di wisma masing-masing. Jadi pengasuh wisma memfasilitasi prajanya untuk melaksanakan sholat. Jadi tidak dibuat kerumunan seperti itu. Jadi tetap menjaga prokes. Selain itu, di sini juga lembaga juga tetap peduli sama kita, di mana kita diberikan ketupat dan opor dari lembaga, menu makan kita untuk hari lebaran. Jadi itu saya rasa untuk mengurangi rasa rindu kita. Jadi agar tidak terlalu sedih lah kita kenapa bisa lebaran dengan kondisi seperti ini. Terus selain itu kita dengan teman-teman dengan 34 provinsi lainnya kita dapat sharing-sharing makanan. Jadi dapat merasakan gimana sih sensasinya dan rasanya, cita rasanya makan makanan khas daerah lain gitu. Berarti Abang kasih contoh seperti bubur Manado. Mungkin kalau Abang nggak di PDN, mungkin belum pernah Abang rasain bubur Manado. Rasanya seperti apa? Itu sisi positif dari lebaran di sini. Ya, benar sekali. Setelah sholat Id, agendanya apa Bang? Ya seperti yang Abang katakan tadi, setelah sholat Id kita silaturahmi antara rekan-rekan. Langsung makan-makan itu? Enggak, kita silaturahmi, salam-salaman dulu. Salam-salaman dengan sesuai protokol kesehatan, dengan menjaga jarak seperti itu. Jadi setelah silaturahmi, setelah bermaaf-maafan antara rekan-rekan kita dan pengasuh, setelah itu baru kita melaksanakan makan-makan. Dan makan-makannya itu tetap menjaga prokes yang ditetapkan. Jadi makan-makannya itu dilakukan di wisma masing-masing dengan menjaga jarak seperti itu, dengan mencuci tangan, dengan menu menja yang diberikan tadi. Mungkin Abang ingin mengucapkan untuk rekan-rekan, untuk penonton juga lebaran, sampaikan kepada keluarga. Boleh silakan Bang. Halo, sebelumnya saya secara pribadi ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika ada salah kata dan maupun perbuatan.
di sini walaupun kita tidak bisa lebaran di daerah, kita harus tetap menyikapinya dengan sudut pandang yang positif seperti itu. Jadi kita harus menerima dengan lapang dada ya. Iya, Mungkin benar, ini benar. suatu ujian cobaan, tapi kita mengambil sisi positifnya. Sisi positif. Kita lihat dari positif. Bang, kasih quotes dong Bang buat teman-teman dan buat penonton ini Bang. Mungkin ada beberapa kata motivasi yang dapat memberikan. Salah satunya, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang rumit, termasuk masalah. Itu semua tergantung cara kita menyikapinya, cara sudut pandang kita untuk menghadapi situasi tersebut. Jadi maksudnya itu, setiap ada masalah, jangan kita bawa susah, tetap kita jalani. Pasti akan ada jalan keluarnya. Dan satu lagi, somehow something seems like no way until God make a way. Jadi maksudnya itu, setiap perbuatan kita, setiap situasi yang kita hadapi, jalani saja. Walaupun terasa kita tidak ada jalannya, yakinlah dan percaya bahwa Tuhan memberikan jalan untuk kita. Terima kasih. Terima kasih Bang Faras sudah hadir dan menyempatkan waktunya telah datang di Menu Menza Podcast ini. Dengan Mungkin ini sedikit bermanfaat bagi penonton juga dan menambah wawasan tentang apa itu Demuspra dan lebaran di kampus ini. Kami segenap tim dan Bang Faras mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada kritik dan saran, silahkan komen di bawah ini ya. Dan untuk yang ingin request bintang tamu ke depannya podcast ini, bisa tulis juga di kolom komentar di bawah ini. Dan selanjutnya boleh langsung komen juga tentang kritik dan apapun di sini. Tunggu kami di Menu Menza selanjutnya. Menu Menza, mantap!